Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا إنه بذلك قدير بالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Para jamaah sekalian, sebelum kita membaca kitab, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah satu kali lagi. Dengan sakitnya Bapak Abdul Somad. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah senantiasa memberikan kesembuhan, memberikan kesehatannya kembali, serta dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Dengan kisahnya untuk dimuliakan salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa hubiya, dan dihidayahkan an-namra'atan kharajat min baitiha, bahwa ada seorang perempuan yang keluar dari rumahnya. Litasma'a kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a sahabati radhiyallahu anhum ajma'in, untuk ia mendengar perkataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi perempuan ini sengaja keluar rumah agar dapat berkumpul bersama para sahabat untuk satu majelis mendengar kalam-kalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'aha rajulun syabun fi tariqi. Tiba-tiba melihat perempuan ini seorang laki-laki muda fi tariqi, di jalanan. Faqala laha, lalu pemuda ini berkata kepada perempuan tersebut, ya hurmatu, wahai wanita yang terhormat, aina qasduki, hendak kemana kau pergi? Perempuan di jalanan, memang mau kemana? Kata pemuda itu. Faqalat, lalu perempuan itu menjawab, ana qasidatun min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya keluar rumah ingin bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajlisu indahu, aku duduk di dekatnya. Wa asma'u kalamahu al-malihah, dan aku dapat mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang indah itu. Saya keluar rumah pengen ketemu Nabi, pengen dengar perkataannya, pengen duduk di dekat Rasulullah. Faqala laha syabbu, lalu pemuda itu berkata kepadanya, hal tuhibbinahu, apakah engkau perempuan yang mencintai Rasulullah? Sengaja keluar rumah pengen ketemu Nabi, apa kamu mencintai Rasulullah? Qalat, perempuan itu menjawab, na'am uhibbuhu, ya, saya adalah orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, lalu pemuda itu berkata kepadanya lagi, bihaqqi hubbihi alaihi, dengan
hak cintanya Rasulullah kepadamu. Irfa'i niqabaki, angkatlah cadarmu. Hatta anzura wajhaki, sampai aku dapat melihat wajahmu. Jadi perempuan ini dites. Kalau memang kamu cinta Rasul, coba buka hijabmu, maksudnya cadar penutup wajah, niqab, dengan hak cintanya Rasulullah kepadamu. Falamma halafaha, tatkala perempuan itu disumpah bihubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cintanya dia kepada dengan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasyafat lahu an wajhiha, dia membuka cadar wajahnya. Fara'ahu, sehingga pemuda itu dapat melihatnya. Ini juga bukan satu hal yang haram, karena wajah masih dalam area anggota yang boleh dibuka. Ada pun selain wajah dan telapak tangan, barulah ada keharaman kalau disuruh buka. Apabila jilbabnya sehingga terlihat rambutnya, itu haram. Tapi kalau wajah masih diperbolehkan. Benar kamu cinta Rasulullah, coba dengan hak cintanya Rasulullah kepadamu, singkat cadar atau penutup wajah. Apa yang menyebabkan dia mau membuka wajahnya? Karena dia melihat dan mendengar kalau Rasulullah juga mencintai dia. Itu aja alasannya. Dan juga perintahnya itu tidaklah ada keharaman di dalamnya. Sumaninnaha, kemudian bahwa perempuan itu lama rajaat, tatkala pulang ke rumahnya, akhbarat zawjaha, dia menceritakan kepada suaminya, bima jarolaha ma'asyabi, terhadap satu kisah yang dialaminya dengan pemuda tadi di jalan. Sampai rumah diceritain sama lakinya, tadi saya di jalan ketemu orang begini dan seterusnya. Falamma sami'a zawjuha kalamaha taghayyara khatiruhu, maka tatkala suaminya itu mendengar perkataan istrinya, taghayyara khatiruhu, berubahlah pikirannya. Ceritanya tadi saya disuruh buka niqab karena orang itu mengatakan kalau kamu cinta Rasulullah dan juga dengan haknya Rasulullah cinta kepadamu, silakan dibuka niqabnya. Suaminya berubah pikirannya. Waqala fi nafsihi, dan dia berkata dalam hatinya, la budda min an a'lama sidqaha min kadhibiha. Saya harus mengetahui benar atau tidaknya istri saya ini. Li'artaha minha, agar saya merasa puas darinya. Wala budda min an amtahinaha, dan haruslah saya memujinya. Kalau dia dipuji sama orang luar aja mau, berarti kalau dia saya puji sebagai suaminya, ya tentu lebih mau lagi, karena saya termasuk suaminya. Coba nih, saya pengen tes, benar gak dia cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dilakukan suaminya untuk menguji istrinya itu? Fa'auqadalaha tanuran, lalu istrinya menyalakan tungku api. Wahwal mahallu, dan tanur itu satu tempat alladzi yuqammaru fihi al-khubzu, yang nantinya roti akan dipanggang, ala hay'atil jarrati, yang berbentuk kuali. Jadi tungku api dinyalain, atasnya ada kuali gede. Ya, kalau orang mau masak ketupat tuh biasanya pakai panci yang ada gede tinggi, modelnya begitu. Itu namanya tandur bahasa Arab. Ini lebih gede lagi, kompor dinyalain, apinya kencang, di atas kuali gede. Itu dilakukan oleh suaminya. Wa sabaru alaihi, dan suaminya sabar, hatta shtadala hibuha, sampai kuali itu benar-benar panas. Jadi pengen dites nih istrinya. Suami nyalain kompor, di atasnya taruh kuali yang besar. Rumaqalaha, sampai akhirnya itu suami berkata kepada istrinya, bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam udkhulil tanur,
dengan haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan kamu masuk ke atas kuali ini. Saya pengen tahu juga benar gak? Kalau tadi kamu di jalan ada orang merintahin dengan hak Rasulullah, sikap cadarmu. Sekarang saya pengen tahu, saya pengen tes, mau gak kamu nyebur di atas kuali yang di bawahnya ada tungku api panas? Falamma halafaha, tatkala suaminya itu memberikan sumpah kepada istrinya bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alqat nafsaha fihi, itu perempuan menjatuhkan dirinya ke dalam kuali tersebut. Kalau itu ditanya, kalau dikatakan cinta sama Rasulullah, kalau cinta nyebur ke kuali panas. Benar dia ada kata-kata Rasulullah, kalau kita tanya, langsung nyebur dia ke atas kuali yang di bawahnya api berkobar tersebut. Wahawwanat biruhiha, dan dia menganggap remeh ruhnya. Gak ada urusan, mau mati sekali. Kalau sudah atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka api itu tidak ada harganya atas nyawa saya. Likauniha shadiqatan fi mahabbatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab ia benar-benar di dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas kuali yang di bawahnya api berkobar tersebut. Nanti kira-kira dulu. Falamma ra'aha zawjuha, tatkala suaminya melihat istrinya tersebut, waqa'at fit tanuri, menjatuhkan dirinya ke atas kuali besar, wa waqasat fihi, dan tenggelam di dalamnya, hazina alaiha, suaminya itu sedih atas istrinya. Jadi lusuh tuh, istrinya udah masuk di sedih. Jadi bohongan kali. Tuh kalau kamu cinta Nabi, jebur tuh kuali, dijebur beneran, suaminya sedih. Ya, tapi lusuh tadi. Ternyata istri saya benar-benar asal benar nama Nabi, apapun yang setelahnya itu ada perintah masuk ke dalam api yang berkobar, dia lakukan. Wa alima, sehingga suaminya tahu, annaha shadiqatun fi qawliha, bahwasanya istrinya itu sungguh-sungguh di dalam perkataannya. Akhirnya ditemukan istrinya itu nyebur di atas kobaran api yang luar biasa. Fadhahaba ar-rajulu, sehingga suaminya itu lantas pergi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kejadian masih di dalam Rasulullah. Akhirnya ini suami pengen ngadu cerita ke Rasulullah atas kejadian tadi. Wa akhbarahu, dan suami itu memberitakan Rasulullah bima jara fi zaujatihi, terhadap satu hal yang dialami istrinya, diceritain. Rasulullah tadi di rumah saya begini sampai istrinya masuk kuali, diceritain. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan suami, kepada suami itu, irji, pulanglah kamu, waqshif anhat tanura, nanti di rumah buka lagi itu kuali. Coba sekarang kamu pulang, angkat tutup kualinya, kamu lihat mati pegang itu istri kamu. Faraja'a, lalu pulanglah itu suami ke rumahnya. Wa kasyafa anhan nar, dan dia mematikan api tungku itu, disiramin apinya. Fawajadaha salimatan, dia kaget mendapati istrinya masih selamat. Buka pancinya, istri masih. Wa qad dallahal aradu, dan sungguh istrinya itu basah dengan keringat. Ka'annaha fi hammamin, seakan-akan istrinya itu masuk di pemandian. Aimurta salim bilma'il hari, seakan-akan istrinya berada di pemandian air hangat. Bukan lagi selamat, ini enak yang mandi air hangat. Padahal di bawahnya berkobar api membakar tubuh istri yang dikatakan dia rela berbuat apa aja asal mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW dapat menyelamatkan orang yang sungguh-sungguh cinta kepadanya, sungguh-sungguh shadiq.
Orang-orang soleh terdahulu asal dengan nama Rasul. Maulid mahaludnya betul minyak wangi, ini wangi aja. Itu dari 3 kali pakai minyak wangi, gila wangi mah. Itu udah 2 kali ini tadi nih. Wangi, yang lain dia beneran wangi aja. Orang raja pernah didatangi oleh dari pada rakyat ya. Dia bercerita kalau rakyatnya itu banyak hutang. Satu malam rakyatnya bermimpi untuk menemui raja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar rajanya mau membayari hutang rakyat ini. Di rakyat yang banyak hutang ini, si fulan ini mimpi Rasulullah, dalam mimpi ini diperintahkan oleh Rasulullah, kamu pergi ke raja kamu, minta duit sama dia buat bayarin hutang kamu. Minta. Jadi mimpi ketemu Rasulullah diperintahin buat raja. Akhirnya satu hari dia mendatangi raja ini. Diceritakan mimpinya. Wahai raja, semalam saya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpi itu Rasulullah menyebut nama raja untuk bayarin saya hutang. Itu raja gak pakai pikir panjang, diambil lagi koina uang saat itu segenggam sekopel dikasih. Coba ulangi lagi gimana kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu stop, diambil lagi itu uang dikasih ke raja. Jadi itu raja juga mikirin duitnya. Raja itu merasa senang karena namanya disebut sama Nabi Muhammad SAW. Itu cukup kemuliaan. Nama kita disebut nama Rasulullah. Itu kemuliaan dunia ya. Dan gak ada nikmat dan mulia lagi. Coba ulangi lagi. Raja disuruh Rasulullah stop. Padahal udah duit itu orang. Ambil lagi duit. Coba ulangi lagi. Rasulullah memberitahu saya agar raja stop. Ini kalau lagi diberhentiin habis tuh. Akhirnya ditahan sama pengawalnya. Cukup, memang belum cukup tuh tadi yang dikasih sama raja. Cukup sih, udah pulang. Diprotes sama pengawalnya. Kenapa kamu ngasih banyak banget harta itu kepada orang? Apa yang kamu katakan wahai haji, wahai pengawal? Jangankan sedikit, seluruh istana saya rela berikan asal nama saya disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh saya lebih ingin menjadi tukang sapu di sekeliling makam Rasulullah daripada saya bergelimang harta seperti ini, tapi tidak mendapatkan kemuliaan Rasulullah SAW. Raja zaman dulu, zaman sekarang mau lalu. Bagaimana keadaan orang soleh terdahulu, begitulah saat dia bersentuhan. Baca diingat, oh iya kemarin saya lupa baca sholawat karena saya sibuk, karena saya mengurusi pemerintahan. Mungkin ini satu teguran. Kalau sudah dekat dengan Rasulullah, lalai dikit Nabi itu cemburu. Nah, sebulan biasanya sehari sholawat 1000, ini hari dia sholawat ada aja teguran, dikasih teguran. Biasanya sehari baca sehizib, sehari baca 3 hari teguran. Jadi kan dibaca sholawat 1000 aman-aman aja gitu. Terserah lah buat aja mau kaget, artinya kemelekatan itu belum ada. Jadi kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Rasulullah SAW, lengah dingin Rasulullah nyebut. Nah, sehingga itulah yang disebut dengan al-hubbus sholih, cinta yang jujur, cinta yang benar adanya, sehingga cinta itu dapat menyelamatkan orangnya. Selamat dia dari kobaran api sebab cintanya kepada Rasulullah SAW benar. Allahumma aslihna fi jami'i umurina. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di seluruh urusan-urusan kami. Wa aslih ahlina wa aqaribana wa atba'ana. Dan perbaikilah keluarga kami, kerabat-kerabat kami, pengikut-pengikut kami. Wa dararina ay auladana, perbaikilah anak keturunan kami, anak cucu cicit, kasih mereka semuanya kebaikan-kebaikan. Wa jami'al muslimina fi jami'i umurihim, dan berilah kebaikan kepada seluruh kaum muslimin di dalam menghadapi urusan-urusan mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khatamal musannifu kitabahu
Pengarang menutup kitabnya bilhamdalati dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin kama khatama ahlul jannati du'a'ahum biha, sebagaimana penduduk surga mengkhatamkan atau menutup doa mereka biha dengan hamdalah. Penduduk surga kalau mereka berdoa ditutup dengan hamdalah. Wa da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wahum maksudnya akhiru da'wah ahli jannah. Nas'alullah ta'ala ayyamunna alaina birridwanil akbar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keridhaan yang besar. Wa bil ni'mati sabiqati, dan dengan nikmatnya yang sempurna. Fadzalika tatimmu sa'adat, dan dengan itulah akan sempurna kebahagiaan. Walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dan dengan memuji Allah dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Wa bi fadlihi nafuzu bil jannah, dan dengan keutamaannya kita dapat meraih surga-surga. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zawjat madamatil ardu was samawat. Sholawat dan salam kepada Rasulullah, penghulu dari seluruh penghulu-penghulu, Sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan istri-istrinya selama bumi dan langit masih berpijak. Alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah, keadaannya yang maha esa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala mu'allifuhu, berkata pengarang kitab ini, qad mahadal kitabu, sungguh telah sempurna penulisan kitab Uqudul ini bi'aunil malikil jalil, dengan pertolongan Allah al-Malik al-Jalil. Kita menghatamkan ini bukan karena kita itu di Masjid Al-Hidayah ya? Memberikan kesempatan Di Al-Hidayah ya? Kitab. Al-Hidayah ya? Banyak orang yang belajar kitab pakai hatam-hatam, pakai Al-Huda ya, Al-Huda. rapi, belum menghatam, ganti kitab lain. Hatam kitab merupakan rezeki terbesar bagi penuntut ilmu, karena ilmu yang didapat utuh dari A sampai Z. Kalau orang sudah mendapat ilmu yang utuh, itu manfaat dan keberkahannya jelas. Begitupun pengarang katakan, saya menulis kitab ini sampai selesai bukan karena saya pintar, bukan, tapi karena pertolongan Allah al-Malik al-Jalil. Begitupun kita katakan, kita khatam kitab ini bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, bukan karena gurunya, bukan karena jamaahnya, bukan. Tapi Allah pengen di tempat ini dikhatamkan kitab, dikhatamkan ilmu mulai dari awal sampai akhirnya, sehingga berkah dan manfaatnya itu lebih bertambah. Penulis menghatamkan, menyempurnakan kitab ini dengan pertolongan Allah al-Malikil Jalil di waktu duha. Naharul ahadi, pada hari Ahad siang, ya, duha menjelang siang. Bisa bi'iwal isyrina, tanggal 27 min syahrillahil muharram, pada bulan Allah, yaitu bulan al-Muharram. Jadi tanggal 27 Muharram sanata alfin wa mi'ataini wa arba'a wa tis'in, tahun 1294 Hijriah. Dihatam kitab ini oleh pengarang, ditulisnya selesai 1294. Sekarang 1440 berapa? Ya, 47, dan kurangin aja berapa lama kitab ini ada. Ala yadul hakiri, melalui tangan saya, al-hakir maksudnya pengarang, orang yang hina, dia bertawadhu, Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali, Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali al-Jawi al-Battani. Taballahu alaihi amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi, kalau kita hatamnya gagal 21 November 2025 Hijriahnya. Nah, jadi ayat yang berapa? Bagaimana pengarang menulis, kita tulis di akhir kitab kita tanggal, hari, tahun di mana kita menghatamkan kitab ini. Ya, buat ingat itu kan. Alhamdulillah. 24 bulan 11. Ya, khatam tanggalnya dari depan tanggalnya sampai hari ini. Senin ya.